Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Baik, Pak Guru, sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu saya akan mengabsen terlebih dahulu. Barangkali ada di antara teman-teman kalian yang pada saat ini tidak masuk karena sakit, izin dan sebagainya. Ya. Adelia, Nur Hidayah, Nur Aleka, Mubayina, Hikmatuz Zahira, Inaya, Putri Nuril, Putri Aisyah. Alhamdulillah semuanya tidak ada yang alfa, yang izin dan yang sakit. Nah, baik anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan memulai belajar. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pada ketua kelas dipimpin doanya. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan memulai pelajaran. Namun kita harus ingat kembali pelajaran yang sebelumnya. Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Baik, bagus sekali. Ada lagi? Silakan. Bagus. Ini adalah salah satu bentuk pengingatan kita dalam belajar pada hari-hari sebelumnya. Nah, kalau hari sebelumnya kita membahas mengenai tentang apa? Tentang kaidah belajar ilmu tajwid, membaca Al-Quran dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai tentang berbagi infak dan sedekah dengan secara ikhlas. Baik, ada yang tahu pengertian dari infak? Ada dua kata, ada infak, ada sedekah. Infak dan sedekah, yang mana di sini ada dua perbedaan. Infak itu pembiayaan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sedekah adalah salah satu bentuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi infak berbeda sekali, memberikan sumbangan sukarela kepada hal-hal yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kita misalkan contohnya apa? Bagaimana contohnya? Ya, betul. Contohnya memberikan uang kepada pembangunan masjid. Kemudian apalagi contoh dari infak? Baik, memberikan tanah kita untuk pembangunan sekolah. Ini adalah salah satu bentuk dari infak. Jadi infak itu berbeda dengan zakat. Harta kita yang dimiliki boleh kita berikan, karena infak itu tidak seperti zakat, ada ketentuan. Kalau infak bebas, baik mau diinfakkan kepada orang kaya sekalipun, apalagi kepada orang fakir miskin, apalagi kepada anak yatim,
apalagi kepada madrasah dan pembangunan masjid dan sebagainya, itu adalah infak. Sedangkan sedekah, ada yang tahu sedekah? Ya, sedekah itu pemberian kita dari dalam hati secara ikhlas kepada orang lain. Sedekah apakah harus dengan uang atau harus dengan barang atau apa? Ya, harus dengan apa saja. Yang penting kita mengeluarkan dengan secara ikhlas. Paham anak-anak ya? Nah, baik. Bersedekah pada hari ini sudahkah kita bersedekah? Nah, sedekah bukan hanya dengan uang, tapi bersedekah dengan cara contoh kita senyum. Sudah senyum belum? Nah, senyum itu adalah termasuk salah satu sedekah. Kemudian sedekah lain selain dari senyum adalah contohnya kita di tengah jalan melihat batu lalu kita buang, itu adalah termasuk salah satu bentuk dari sedekah. Nah, ini sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, firman Allah surat Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 18. Di situ ayat 15 sampai 18 menjelaskan tentang uang, harta kita yang ada. Harta kita yang ada kita gunakan untuk kebaikan, jangan digunakan untuk yang jelek-jelek. Contohnya, kalau kita di sini berpikir ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita bersyukur kepada nikmat Allah, maka Allah akan menambah kenikmatan kita. Nah, tetapi begitu juga. Tetapi apabila kita ingkar terhadap nikmat Allah, maka siksa Allah itu amat pedih. Nah, baik anak-anakku sekalian, dari ayat surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16 tentang harta kita. Harta kita yang ada kita gunakan untuk kebaikan. Harta yang banyak diberikan nikmat yang banyak oleh Allah, kita diberikan rezeki ini, rezeki itu. Rezeki, nikmat itu bukan berupa uang saja. Kita melihat ini sudah termasuk rezeki. Kesempatan kita, rezekinya kita masih ada. Kemudian kita bisa merasakan makan enak. Ini adalah salah satu bentuk rezeki yang sangat bermakna bagi kehidupan kita. Nah, jadi anak-anak sekalian, di dalam menikmati rezekinya Allah yang diberikan kepada kita, diinfakkan kepada kita, kita infakkan kepada orang dengan cara kita misalnya membantu orang yang sepedanya bocor, kita tambalkan, kita perbaiki, namun kita tidak mengambil ongkos. Ini adalah salah satu contoh dari infak. Kemudian yang sedekah, kita uang yang ada kita sedekahkan kepada fakir miskin, anak yatim, karena mereka membutuhkan terhadap santunan pada kita. Santunan-santunan kita ini harus diberikan kepada orang-orang yang pas, yang baik, yang tepat sasaran. Paham ya? Jadi infak dan sedekah itu merupakan salah satu, kalau kita salah satu jalan untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, masih banyak hadis-hadis lain yang menjelaskan kita disuruh menyantuni anak yatim, kita disuruh menyantuni fakir miskin. Dengan apa? Dengan cara menginfakkan
menginfakkan, bersedekah kepada orang fakir, miskin, anak yatim. Untuk bersedekah dan berinfak kita tidak harus menunggu jadi orang kaya ya. Jangan menunggu jadi orang kaya. Tapi kita menginfakkan sebagian harta, bukan menunggu sebanyak mungkin harta, tapi kita punya harta yang sedikit maka dibagi untuk dibagikan kepada orang lain. Nah, ini jadi kalau kita melihat kepada kisah-kisah yang lebih lama, masih banyak kisah lain, kisah-kisah tentang berinfak dan bersedekah. Jangan takut untuk menginfakkan harta kita kepada orang lain, anak ya. Ya. Jadi kita harus berinfak, bersedekah ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari sini kira-kira anak-anakku sekalian paham dengan yang apa saya sampaikan, Bapak Guru yang sampaikan. Pada hari ini materinya adalah ku berbagi, ya, infak dan sedekah. Bagus, masih ingat. Baik, contoh yang Bapak Guru disampaikan, contoh dari infak dan sedekah adalah, ya, betul. Bagus. Ada lagi? Ya, silakan. Nah, bagus. Berarti kalian pada hari ini sudah paham dengan materi atau pelajaran tentang ku berbagi, infak dan sedekah dengan secara ikhlas. Baik, anak-anakku, jangan lupa pesan saya pada anak-anak sekalian di rumah. Silahkan kalian rajin-rajinlah belajar dan jangan lupa untuk berinfak sebagian harta. Tidak harus menggunakan uang, tapi menggunakan senyum. Baik, anak-anak sekalian, Bapak Guru cukupkan sampai di sini. Mari kita berdoa membaca surat Wal bersama-sama sebelum kita melakukan sebelum kita pulang. Baik, mari kita baca bersama-sama surat Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dari saya cukup sekian dulu.